itu, ya, saya kali ini ingin mengangkat berkaitan dengan pembicaraan terkait tabarruk. Tujuannya tidak lain ingin lebih menjelaskan, memperkenalkan kepada kita agar kita ini benar-benar selamat. Mengambil ibrah dari peristiwa kemarin itu sekitar debat tim Heri Pras dan kelompok Sufi. Memang banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, walaupun tidak seharusnya kita harus menempuh jalan-jalan seperti itu, karena jalan-jalan seperti itu sangat berbahaya. Nah, inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan peristiwa kemarin itu. Jadi peristiwa debat itu tentu bukanlah peristiwa debat yang dianggap remeh ya, karena terus terang saja itu mendatangkan berbagai macam tanggapan, baik tanggapan positif ataupun tanggapan negatif. Tidak sedikit mereka yang menanggapi negatif dan tidak sedikit pula yang menanggapi positif. Biasanya kalau yang negatif itu dari rival-rivalnya, tapi ada beberapa orang yang dari kalangan rival-rivalnya tim Heri Pras itu yang mempersoalkan, yaitu bahwa timnya sendiri itu dianggap bodoh gitu. Kemudian dia bilang kalau yang berhak mengatakan pantas berdebat dengan Heri Pras. Dia menganggap tim itu bodoh, yang dipimpin oleh Ajir katanya bodoh semua itu. Masa ditanya tentang dalil saja nggak bisa jawab. Dia maunya ngarang-ngarang ya. Dari beberapa komentator yang dari kalangan supporternya Ajir ini, sebagian menyatakan bahwa Ajir itu kalah gitu. Nah, sebagian lagi menang. Jadi sama-sama supporternya itu tidak sinkron. Ada yang menyatakan kalah dan ada yang menyatakan menang dari supporternya Heri Pras sendiri. Persoalannya padahal cuma masalah tabarruk, karena memang kalau saya lihat Ajir itu orang yang tidak siap ya. Ajir orang yang tidak siap, tapi dia sok jago gitu, nantang-nantang segala. Ya, karena dialah yang pertama kali menyampaikan tantangan kan, kalau kita lihat. Tapi dia sendiri yang pada akhirnya harus menelan ludah kekalahan. Tapi yang paling penting bagi saya di sini, yang ingin saya sampaikan ini, benarkah masalah tabarruk ya, Imam Syafi'i ini bertabarruk kepada Imam Abu Hanifah gitu. Karena ini yang menjadi dalil-dalil mereka gitu. Mereka ini biasa membuka yaitu manaqib Imam Ahmad. Yang namanya manaqib itu saudara bukan kitab hadis. Yang Anda perlu ketahui, yang disebut manaqib itu bukan cerita hadis, tapi cerita tentang yaitu seseorang. Misalnya manaqib Zulkarnain itu sama dengan berbicara biografi saya gitu. Jadi kalau berbicara manaqib Imam Ahmad, lah kita itu
tentunya tertuju kepada siapa yang menulis manakib. Kalau lawan saya menulis saya misalnya, ya, pasti saya akan dibuat jelek. Orang yang fanatik kepada saya, kebanyakan misalnya fanatik ya, itu pasti akan melukiskan saya berlebihan. Kemudian orang yang menulis Imam Ahmad ini, tulisannya kemudian dihimpun dalam buku yang namanya Manaqib Imam Ahmad bin Hambal. Ada lagi namanya Manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani, Manaqib Imam Syafi'i. Semua manaqib-manaqib ini umumnya adalah dongeng. Kadang-kadang dilebih-lebihkan, tidak seperti misalnya ya, kita ingin cerdas ya, mau cerdas. Kisah Nabi Muhammad yang tangannya keluar dari kubur. Kisah itu muncul setelah Nabi Muhammad meninggal. Jauh setelah Nabi Muhammad meninggal. Jauh sebelum ada sahabat Nabi. Jadi jauh sebelum ada sahabat Nabi tiba-tiba muncul. Ini persis ceritanya Syekh Ahmad dahulu kala yang diberitakan bermimpi Rasulullah bahwa akan datang kiamat sebentar lagi. Lalu membicarakan tanda-tandanya. Syekh Ahmad ini yang dilukiskan di dalam lembaran-lembaran tersebut dianggap sebagai juru kunci kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembaran itu disebarkan ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jadi lembaran itu termasuk di Indonesia. Berserakat lembaran itu. Semuanya membicarakan tentang Syekh Ahmad yang bermimpi Rasulullah bahwa kiamat akan terjadi tahun 2000. 2000 sudah lama, saudara. Ya. Tidak ada apa-apa ternyata kan. Itu kedustaan yang disebarluaskan oleh para pengarang-pengarang mimpi. Mereka tukang garang ya, mengatasnamakan Nabi Muhammad, pertemuannya dengan Nabi Muhammad di kuburannya, memberikan tanda-tanda. Itu terjadi pada tahun 70-an, tahun 2000 disebar hingga 2000 itu tidak ada apa-apa ternyata. Itu mimpi Syekh Ahmad ya, penjaga yang katanya penjaga kuburan Nabi. Nah, kita juga kalau misalnya menyitir ceritanya, cerita fiktif, cerita bodoh, cerita yang lucu-lucu yang dibuat yang disampaikan oleh Ajir misalnya tentang tangannya Nabi Muhammad yang keluar dari kuburan, mengutip perkataannya si Habib ya. Itu kan cerita kita konyol. Percaya kepada kisah-kisah mardut seperti itu. Kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sanad. Mari kita berpikir, saudara. Ya, itu konon katanya, jadi saya bilang pakai konon saja. Konon katanya bahwasanya Nabi ketika keluar tangannya dari kuburan itu, ini kan kejadiannya jauh setelah tabi'in gitu ya, oleh Habib. Jadi Habib lagi yang bikin masalah. Nah, kalau kita ceritakan tentang Rasulullah, mimpi Rasulullah itu tangannya bukan mimpi ya, kenyataan katanya itu. Dia kuburnya keluar, tangannya keluar dari kuburan yang Rasulullah. Disaksikan oleh 12.000 orang. Wow. Saudara, berita kalau disaksikan 12.000 orang, sedangkan yang meriwayatkan cerita Nabi ini 1 orang. Itu namanya dalam ilmu hadis disebut gharib, asing gitu, tidak benar gitu. Gharib tapi apa? Kedudukannya maudhu, palsu gitu. Coba bayangkan kalau 12.000 orang yang menyaksikan, mengapa cuma 1 orang yang meriwayatkan itu?
Nah, kebodohan kita kadang-kadang dibuat bodoh oleh berita seperti itu. Sangat disayangkan, saudara. Berita seperti ini dikonsumsi oleh umat Islam yang memang tingkat kualitas pemikirannya sangat rendah. Iya, yang suka percaya tahayul-tahayul ya seperti itu. Cerita khurafat-khurafat seperti itu. Di mana letak ya cara berpikirnya Ajir itu gitu? Di mana sih keseimbangannya, di mana coba? Cara berpikirnya Ajir ya, untuk membenarkan itu hanya karena yang menyebut namanya sebut ulama-ulama. Saya nasihatkan kepada Ajir itu, cobalah belajar ilmu sanad dulu dengan benar. Berapa ribu ulama yang dimasukkan dalam kategori hadis lemah gitu. Berapa ratus ulama yang dimasukkan ke dalam kategori hadis palsu. Jadi ulama itu, ulama-ulama yang datang dari sono, dari Timur Tengah, dikategorikan hadis palsu. Apalagi membawa cerita-cerita fiktif. Itu kan lelucon gitu. Harusnya tidak mudah percaya dengan berita-berita yang datang dari manakib-manakib seperti itu, tetapi perlu menggunakan yaitu analisis kritis sejauh mana pemaparan Ajir itu bisa dibuktikan kebenarannya. Caranya seperti itu. Tidak langsung menerima semua yang datang itu Gus Ajir ya. Tidak menerima semua yang datang lalu diyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Itu terlalu konyol gitu. Kalau cuma seperti itu, di Madura tempatnya dongeng. Ya. Oh, dongengnya aneh-aneh malah itu. Manusia bisa terbang yang namanya Joko Tole itu bisa terbang. Lalu kita percaya. Kalau hanya menggunakan nalar kepercayaan, wah para kiai itu di Madura paling pandai berdongeng gitu. Cerita kiai kendit, kiai ini, kiai bisa terbang, kiai bisa ke Mekah tiap hari. Itu macam-macam di Madura itu. Lalu kita akan percaya begitu saja. Itu Gus Ajir. Antum pelajari saja. Orang-orang yang masuk dalam kategori hadis palsu itu ulama-ulama. Bahkan ada mufassir yang dimasukkan sebagai mufassir yang meriwayatkan hadis-hadis palsu. Mufassir Gus Ajir. Bahwa ada seorang muhaddis yang tergelincir lalu tidak diakui oleh ulama-ulama hadis yang lain. Itu Gus Ajir. Coba Gus Ajir banyak belajar ilmu sanad. Katanya bersanad. Ya. Jadi saya ungkap saja. Nanti kalau perlu saya akan membicarakan kumpulan sanad-sanad mardud. Semua yang diriwayatkan datang dari Gus Ajir itu dari orang-orang yang tertuduh pemalsu hadis. Baik cerita Imam Ahmad yang keluar tangannya dari kuburan, baik yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan tangannya nongol-nongol begini dari kuburan disaksikan 12.000 orang. Itu semua sanad-sanadnya ya diindikasikan sebagai tertuduh penyebar hadis palsu, khurafat. Ini seharusnya yang perlu dicermati, dipahami gitu ya. Tidak mudah dan percaya dengan perkataan-perkataan seperti itu.